Shalom, saudaraku yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. 27 Maret 2021 saya akan memberitakan satu hal yang sederhana, yaitu doa yang istimewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita kenal ada beberapa doa. Saudaraku, yang pertama ini doa secara umum. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 6 ayat 5-15. Itu semua orang percaya bisa mengaksesnya. Ini doa secara umum, saudaraku, yang setiap orang percaya bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua, ini adalah doa bebas, saudaraku. Ini doa menurut kebutuhan hati kita, menurut kebutuhan apa yang kita perlu, yang kita akan naikkan di hadirat Tuhan. Itu doa bebas, saudaraku. Kemudian ada satu lagi, ini doa yang dahsyat, ini doa spesial, doa yang berkualitas. Ini tidak semua orang bisa melakukannya. Sudah, saya akan menyampaikan yang pertama dulu. Ini doa secara umum, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia berhak mengakses doa ini dan Tuhan akan menjawab. Ini tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 5-15. Tidak usah saya bacakan karena ini agak panjang, tapi pada intinya saya memetik beberapa poin pokok. Ada 7 poin pokok dari doa Bapa kami yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5-15. Saudaraku, adapun poin-poin utama yang terkandung di dalam doa itu adalah, kalau berdoa sebaiknya kita masuk kamar, tutup pintu. Ini jangan pamer seperti orang munafik. Saudaraku, itulah sebabnya kalau saya berkhotbah, saya menyampaikan firman, saya berdoa dulu, saudaraku. Lama, saudaraku. Tapi itu enggak saya tunjukkan kepada saudara tangisan saya, saudaraku. Sebab kalau orang berdoa, saudaraku, apalagi dalam urapan Roh Kudus, adanya tangis, cucuran air mata, bahasa roh, saudaraku. Itu yang seperti itu kadang enggak perlu dipertunjukkan. Oleh karena itu di bait suci Allah, itu yang berada di depan, itu adalah pelita emas atau kandil dan meja roti pertunjukan. Itu yang harus ditunjukkan. Saudaraku, pelita emas itu menunjuk kepada kesaksian hidup yang baik. Itu yang harus ditunjukkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, meja roti sajian ini firman Tuhan. Penyampaian kebenaran firman Tuhan ini yang harus dipertunjukkan. Makanya disebut sebagai meja roti pertunjukan, meja roti sajian. Tetapi, saudaraku, mesbah dupa itu, saudaraku, berada di belakang. Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Ketika kita nangis-nangis kepada Tuhan, mewek, saudaraku, itu apa harus kita tunjukkan di depan kamera begini, saudaraku? Saya rasa tidak, saudaraku. Oleh sebab itu, mesbah dupa itu, saudaraku, bentuk kasih kita kepada Allah. Saat kita menangis kepada Tuhan, saat kita mendoakan sesama dengan sungguh-sungguh, itu kita nggak perlu tunjuk-tunjukkan ke sana kemari. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi doa yang benar itu masuk kamar, tutup pintu, jangan pamer. Seperti orang-orang munafik itu kalau berdoa pamer, saudaraku. Diketok-ketok nih gitu loh, saudaraku. Ini aku sudah berdoa ini ditampak-tampakkan seperti itu. Itu nanti tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin dijawab juga, tetapi dengan cara-cara yang tidak begitu mengena. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, doa itu juga jangan bertele-tele. Dipikir dengan rangkaian kata doanya yang indah, saudaraku, doa itu dijawab, saudaraku. Orang berpikir begitu seringkali, kalau merangkai kata yang demikian indah, puitis begitu, nanti doanya akan dijawab Tuhan. Ini prinsip dari orang-orang munafik yang ditegur oleh Tuhan di dalam Injil Matius ini ketika berdoa. Kalau berdoa jangan seperti orang munafik, bertele-tele, merangkai kata-kata yang indah. Bukan dari kata-kata yang indah itu doa itu didengar, tetapi dari kesungguhan hati, kemudian juga dari ketulusan niat kita berdoa itu.
Itu yang di tengah Tuhan. Jadi bukan dari indahnya kata-kata doa. Kalau indahnya kata-kata doa itu, saudaraku, mungkin kalau di depan orang banyak, kemudian ada acara doa bersama, saudaraku, seremonial, kemudian acara doa, nah itu dirangkai kata-kata yang indah. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak perlu merangkai kata-kata yang seperti itu, saudaraku. Makanya ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka justru berdoa dalam bahasa-bahasa asing, saudaraku, dalam bahasa-bahasa roh yang tidak dipahami, supaya, saudaraku, kesombongan merangkai kata, keindahan kata ini dipatahkan. Keindahan bahasa roh itu di mana letaknya, saudaraku? Nggak ada, saudaraku, selain kadang membuat orangku, semacam bergetar, kemudian saudaraku, terjadi semacam urapan dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua, jangan bertele-tele. Kemudian yang ketiga, ketika berdoa itu harus menguduskan nama Bapa yang di surga dan taat kepada Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini taat kehendak Bapa dan menguduskan nama Bapa. Ini yang ketiga, saudara. Kemudian yang keempat, saudaraku, yang didoakan di dalam doa umum yang bisa diakses semua orang percaya ini adalah doa memohon makanan minuman secukupnya, saudaraku. Jadi kalau memohon makanan minuman itu nggak usah over, Tuhan berikan kepadaku makanan yang sangat lezat ini, saudaraku, nggak usah over, tapi makanan yang secukupnya. Sebab kalau kita over di dalam makanan itu jadi penyakit loh, saudaraku. Sudah kebanyakan makan daging sapi, daging kambing, daging babi mungkin, saudaraku, itu jadi kolesterol kalau kebanyakan. Secukupnya sajalah. Sudah terlalu banyak makan tepung-tepung karbohidrat itu nanti jadi trigliserid, saudaraku, tidak baik juga, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan ajarkan di sini kalau memohon makanan minuman itu secukupnya. Kemudian yang kelima, saudaraku, mohon ampun atas dosa dan bisa mengampuni dosa. Ini satu paket, saudaraku. Ketika kita memohon ampun kepada Bapa atas dosa-dosa kita, kita juga harus bisa mengampuni orang lain, saudaraku. Karena ini menjadi kontrak, tanda tangan kontrak kita kepada Tuhan. Tuhan itu akan mengampuni kita seperti kita juga mengampuni orang lain. Itu ditulis dalam Injil Matius, saudaraku, pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-5 dan selanjutnya tadi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ke-6 ini supaya dijauhkan dari pencobaan. Saudaraku, jadi kalau berdoa itu jauhkan dari pencobaan. Saudaraku, itu ada poin itu. Kemudian yang ke-7, ini Bapa akan mengampuni kita seperti kita juga mengampuni orang lain. Jadi ini tanda tangan kontrak ya, saudaraku. Kalau saudara itu nggak bisa mengampuni orang lain, itu Bapa juga tidak bisa mengampuni saudara. Ini sudah tanda tangan kontrak, saudaraku. Saudara, ayat 15 coba saya bacakan dari Matius tadi, saudaraku. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini satu tanda tangan kontrak kita ya, saudaraku. Kalau kita mau diampuni Bapa, kita harus juga lapang dada untuk mengampuni orang lain. Ini doa secara umum, dan doa ini benar, dan ini bisa diakses oleh semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa Bapa kami, saudaraku. Ini doa yang pertama. Ini doa secara umum, doa yang bisa diakses oleh semua orang percaya. Semua orang percaya berhak mengakses doa ini, saudara. Kemudian yang kedua, ini doa bebas, saudaraku. Ini yang kadang salah, saudaraku. Doa, Tuhan berikan kepadaku ini duit yang banyak, Tuhan hutangku ini banyak sekali, Tuhan tolong dong kirimkan uang 500 juta karena hutangku 400 juta. Saudaraku, ini doa yang seperti ini, saudaraku, kadang kita harus betul-betul koreksi. Ini doa yang bermutu apa tidak, saudaraku. Kemudian ada lagi yang berdoa, Tuhan berikan kepadaku jodoh. Saudaraku, saya ini sudah lama sekali begitu, saudaraku. Bapak saya ini sudah lama, berikan kepadaku jodoh, saudaraku. Berikan kepadaku kesehatan, berikan kepadaku umur panjang, saudaraku. Apa ini kira-kira satu doa yang merupakan doa yang berkualitas, saudaraku? Saudara, boleh, saudaraku, berdoa supaya dapat duit itu boleh. Saudara berdoa supaya dapat jodoh yang cantik, yang ganteng,
yang diberkati Tuhan, itu juga boleh, nggak salah, saudaraku. Saudara berdoa supaya umurnya panjang, itu juga boleh, nggak salah. Tapi apakah itu doa yang berkualitas, saudaraku? Kita akan melihat, saudaraku, kadang orang itu berdoa di dalam doa bebas. Kalau yang pertama tadi, doa yang baku itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu doa umum, doa yang benar. Kemudian doa yang berbobot itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak bertele-tele, saudaraku, to the point. Kemudian di sini doa bebas, ini doa yang kita naikkan menurut kebutuhan kita masing-masing, karena kebutuhan saya, kebutuhan saudara itu beda-beda. Saudaraku dan saudara bisa mengajukan doa, menaikkan doa ini kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi ada satu ketika doa itu keliru, saudaraku. Tidak seharusnya yang kita doakan, tetapi kita berdoa. Itu sebabnya kemudian kita tidak memperoleh apa yang kita doakan. Saudaraku, kita akan membaca Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga, saudaraku. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, saudaraku. Minta uang berdoanya itu, saudaraku. Ada loh, saudaraku, yang berdoa itu minta duit. Tuhan, kirimkan duit kepadaku 1 miliar, saudaraku. Ternyata itu tidak dijawab Tuhan, karena itu kalau diberi pun nanti untuk menuruti keinginan hawa nafsu, saudaraku. Atau berdoa, Tuhan, berikan aku jodoh yang cantik kayak bintang film ini, saudaraku. Ya Tuhan nggak kasih, karena kalau saudara dikasih nanti itu justru untuk pelampiasan hawa nafsu. Saudara, jadi kita harus betul-betul koreksi diri. Apa yang kita doakan itu apakah sudah betul-betul merupakan kehendak Bapa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang doa bebas loh, saudaraku. Jadi saudara bebas berdoa, minta uang itu juga boleh sama Tuhan. Tapi apakah itu betul-betul yang saudara butuhkan dan itu tepat dengan keinginan Tuhan? Saudaraku, minta umur panjang juga boleh, saudaraku. Tapi apa kalau saudara diberi umur panjang akan saudara gunakan untuk kemuliaan Tuhan, atau justru nanti saudara akan melakukan hal-hal buruk? Saudara, ini harus mawas diri ketika saudara berdoa. Saudara berdoa minta jodoh yang ganteng dan kaya, tapi saudara nanti kalau diberi jodoh yang ganteng dan kaya, apa saudara kira-kira nanti justru akan semakin dekat kepada Tuhan, ataukah makin jauh dengan Tuhan? Ketika belum ketemu jodoh itu rajin persembahan, setelah ketemu bojo, saudaraku, malah nggak pernah persembahan, saudaraku. Yang seperti begini loh, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada kalanya doa itu tidak dijawab, karena doa itu merupakan doa yang salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini ketika kita berada di posisi doa yang bebas. Kalau yang pertama tadi, doa umum. Doa umum itu sudah dicontohkan Tuhan Yesus. Ada 7 poin inti tadi. Masuk kamar, jangan pamer, kemudian jangan bertele-tele, tidak usah merangkai kata yang indah, kemudian menguduskan Bapa dan taat kehendak Bapa, kemudian minta makanan itu secukupnya saja, kemudian mohon ampun kepada Tuhan, tapi juga mengampuni orang lain, kemudian memohon supaya dijauhkan dari pencobaan, kemudian kita memohon ampun kepada Bapa. Dan Bapa akan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain. Saudaraku, itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5-15, saudaraku. Dan itu satu doa yang benar dan berbobot, bisa diakses semua orang percaya. Kemudian yang kedua, doa bebas, saudaraku. Doa bebas itu seperti tadi, saudaraku, yang saya sampaikan. Ini ada doa minta duit, minta kekayaan. Ini ya boleh juga loh, saudaraku, boleh. Nggak ada yang larang itu, saudaraku. Tapi kadang itu nggak tepat waktu, kadang nggak tepat dengan pikiran Tuhan. Saudara minta jodoh yang ganteng, yang kaya, itu juga boleh loh, saudaraku. Tuhan nggak ngelarang kok, saudaraku. Tetapi, saudaraku, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang harus saudara pikirkan baik-baik, supaya pikiran kita itu sinkron dengan pikiran Tuhan. Saudaraku, jadi ketika saudara berdoa,
di dalam doa yang bebas. Saudara hendaknya mensinkronkan pikiran dan hatimu dengan kehendak Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini doa bebas, saudaraku. Jadi ketika kita berada di dalam situasi suasana doa bebas, kita harus mensinkronkan pikiran dan hati kita ini dengan jalan pikiran Tuhan. Ketika apa yang engkau minta itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya Tuhan nggak beri, saudaraku. Dan saudara jangan kecewa. Saudara, kemudian yang ketiga, ini saya akan memberitahu kepada saudara doa yang dahsyat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang spesial. Kalau saudara termasuk di dalam orang-orang ini, luar biasa. Doa spesial, doa yang efektif, doa yang bermutu, saudaraku. Ini dicontohkan, saudaraku, oleh Raja Salomo. Saudaraku, kita akan membaca. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Salomo ini, saudaraku. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1, 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 17. Salomo anak Daud menjadi kuat di dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besalil bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 8. Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini doa Salomo. Salomo ternyata doanya bukan minta duit, bukan minta emas, saudaraku. Bukan minta permaisuri yang cantik juga, tidak, saudaraku. Meskipun permaisurinya Salomo cantik-cantik, tetapi Salomo tidak meminta permaisuri cantik, saudaraku. Salomo secara spesial juga nggak minta emas, nggak minta harta. Salomo secara khusus juga tidak meminta umur panjang atau kesehatan, saudaraku.
Ini doa yang kualitasnya betul-betul luar biasa dan hanya dimiliki oleh orang-orang khusus. Saudaraku, apa yang dilakukan Salomo sehingga, saudaraku, doa yang sedemikian itu betul-betul mampu mengundang hadirat Tuhan, sehingga Tuhan memberikan segala apa yang diperlukan Salomo, bahkan lebih dari itu. Dia menjadi super kaya, super diberkati. Saudaraku, luar biasa. Saudaraku, Salomo ternyata melangkah dengan dua langkah yang luar biasa. Salomo datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Saudaraku, jadi ini kaitannya dengan persembahan. Kalau kemarin baru saja saya sampaikan bahwa kalau ternyata api mezbah itu turunnya dari langit untuk menyongsong, saudaraku, untuk membakar persembahan-persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel. Salomo tahu akan ini, saudaraku. Makanya dia ketika menghampiri Tuhan, saudaraku, ketika dia mendekat kepada Tuhan, dia membawa persembahan, bukan dengan tangan hampa. Saudaraku, jadi ada pengorbanan yang luar biasa untuk mendekat, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Salomo membawa persembahan. Ini ayat yang ke-6, saudaraku. Kita akan baca ayat yang ke-6 tadi, saudaraku. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saudaraku, 1000 korban bakaran. Karena Salomo anak raja, Salomo kaya. Saudaraku, Salomo malu kalau cuma mempersembahkan kambing domba. Saudaraku, satu ketika ada tokoh dunia, saudaraku, yang sangat kaya raya. Kemudian dia dihampiri oleh seorang pengemis, saudaraku. Kemudian si orang kaya, pemimpin dunia tadi, saudaraku, dia mengambil uangnya, saudaraku, demikian banyak, saudaraku, tetapi oleh pengawalnya dikatakan jangan memberikan uang sekian. Tapi, saudaraku, tidak layak, katanya pengawalnya, saudaraku. Ya, memang ini tidak layak bagi orang tersebut. Tetapi kalau seorang raja besar cuma mempersembahkan kecil, itu justru tidak layak. Untuk wibawa, misalkan seorang Salomo mempersembahkan seekor kambing, itu diketawain orang nanti, saudaraku. Jadi, saudara, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu menurut kekuatan kita masing-masing. Kalau kita memiliki kekayaan seperti Salomo, ya hendaknya kita berpadan memberikan, saudaraku. Tetapi kalau kita memang seperti janda Sarfat, ya cukup memberikan, saudaraku, segenggam tepung roti untuk Elia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku, Salomo datang kepada Tuhan itu membawa persembahan, bukan dengan tangan hampa. Ini yang membuat nanti betul-betul Tuhan itu menampakkan diri, kemudian menjawab luar biasa. Api Tuhan itu turun atas korban yang dipersembahkan oleh Salomo. Ketulusan hati Salomo ketika memberikan korban itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan itu begitu sayang dengan Salomo, karena yang diminta Salomo ini adalah hikmat dan makrifat atau pengertian. Jadi yang diminta Salomo bukan duit yang banyak, bukan emas yang banyak, bukan istri-istri yang cantik, saudaraku, tetapi hikmat dan makrifat, pengertian. Ini yang membuat Tuhan itu begitu memberikan sesuatu yang sangat spesial kepada Salomo. Saudaraku, ayat yang ke-10 saya bacakan. Ayat yang ke-10 dari 2 Tawarikh 1 tadi, saudaraku. Ini apa yang diminta Salomo? Berikan sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Nah, setelah itu justru Tuhan diberi segalanya Tuhan memberi segalanya kepada Salomo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan.
Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan. Salomo nggak minta kekayaan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Apa yang saudara sering minta kepada Tuhan? Kekayaan? Kalau kekayaan nanti saudara tidak seperti Salomo, tidak bisa melantunkan doa yang spesial ini. Saudaraku, Salomo nggak minta kekayaan, nggak minta harta benda, nggak minta kemuliaan. Salomo juga nggak minta, saudaraku, nyawa pembencinya, saudaraku, supaya dia menang perang orang-orang yang benci kepada Salomo itu. Kalau sebetulnya kalau Salomo mau minta supaya dihabisi semua. Salomo nggak minta itu. Hatinya penuh belas kasihan, saudaraku. Dan juga tidak minta umur panjang. Salomo nggak minta umur panjang. Nggak minta berikan aku kesehatan sehingga umurku panjang. Ya Bapak, tidak begitu. Kalau minta pun mungkin Salomo dikasih umur panjang, saudaraku. Tapi Salomo nggak minta itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian. Ini hikmat dan makrifat untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudaraku, ini doa yang spesial. Saudaraku, yang pertama, ketika berdoa, dia, saudaraku, tidak membawa tangan hampa, tetapi dia memberikan satu persembahan yang mengharumkan, saudaraku, mezbah Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, api Tuhan itu turun menyambut persembahan tersebut. Saudaraku, banyak sekali saudaraku orang itu yang berdoa, tetapi persembahan tidak pernah mengenal. Saudaraku, ini sangat beda dengan karakternya Salomo. Salomo itu ketika mau berdoa, saudaraku, dia melunakkan hati Tuhan dulu dengan persembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat Tuhan itu begitu sayang. Salomo itu begitu istimewa bagi Tuhan, sampai Tuhan bilang, apa yang kau minta? Saudara, dan yang diminta Salomo juga sesuatu yang tepat. Dia tidak meminta, saudaraku, tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda, tidak meminta kemuliaan, tidak meminta nyawa, saudaraku, tidak minta istri cantik, saudaraku, malah istrinya cantik-cantik ya, saudaraku, Salomo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi karena dia, saudaraku, ketika berdoa pada kondisi doa spesial ini, saudaraku, di mana kondisi doa spesial ini selalu ditandai. Kalau kita datang, saudaraku, mau berdoa, itu saudaraku, kita harus membawa sesuatu yang bisa melunakkan hati Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, sehingga doamu itu dijawab Tuhan. Api Tuhan itu turun karena ada sesuatu yang dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Saudara, kemarin baru saja saya terangkan. Saudaraku, sekarang saya lanjutkan bahwa ini nanti arahnya kepada doa yang spesial, doa yang efektif, doa yang bermutu, doanya Salomo. Saudara, sampai nanti akhirnya saudaraku, Salomo itu bisa mendapatkan segalanya. Ini ayat yang ke-11 dan 12, dan akhirnya Salomo bisa menuliskan dalam Amsalnya, saudaraku, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, karena Salomo dapat, saudaraku, dia akhirnya bisa nulis. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Orang yang punya hikmat dan makrifat, hikmat dan pengertian surga, ini keuntungannya melebihi emas. Emas itu kalau saudara simpan, saudara investasi, saudara, juga itu juga naik turun, saudaraku, bahkan suatu ketika itu lenyap. Tapi ketika saudara memiliki hikmat, itu dikatakan firman Tuhan, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tidak ada yang menyamai hikmat dan makrifat. Tidak ada yang bisa menyamai kekuatan, kemuliaan, hikmat dan makrifat. Saudaraku, selanjutnya
ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudaraku, orang yang punya hikmat, dia akan bisa menjaga pola makannya, pola minumnya, dia bisa akan, saudaraku, memperlakukan tubuh dengan tepat. Orang yang punya hikmat, maka otomatis nanti dia akan diberi umur panjang. Kemudian di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang yang punya hikmat, di dalam kepikiran dan hatinya ada hikmat dan makrifat Allah, dia akan dialiri oleh kekayaan Tuhan, dan dia akan mendapatkan satu penghormatan. Kiranya saudara menguji diri, belajar, kalau paling tidak kita memiliki doa yang umum, saudaraku, doa secara umum seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius tadi, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 15 tadi, itu saudara, itu bisa diakses semua orang bisa melakukannya. Kemudian ada doa bebas, yaitu doa menurut kebutuhan saudara masing-masing. Dan yang ketiga ini adalah doa spesial, doa istimewa. Ini hanya bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan, orang-orang khusus, yaitu doa memohon hikmat dan pengertian surga, hikmat dan wahyu, hikmat dan makrifat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa yang sangat spesial dan hanya, saudaraku, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang khusus juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan tidak ngomong dan tidak dituliskan dalam keempat Injil, karena saudaraku, doa yang ini, saudaraku, betul-betul spesial. Saudaraku, doa memohon hikmat dan makrifat itu betul-betul satu doa yang spesial. Makanya Tuhan tidak ulangi lagi, biar nanti orang-orang pilihan yang akan menemukan formula yang tepat untuk doa tersebut. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Hikmat diberikan kepada saudara, saudara memiliki hati seperti Salomo, melunakkan hati Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, saudaraku, kita jangan lupa menghidupi api mezbah seperti Salomo yang menghidupi api mezbah itu dengan 1000 korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang saudara pinta itu juga harus sesuatu yang bermutu, yaitu hikmat dan pengertian surgawi. Itu nanti akan membuat saudara dilengkapi dengan umur panjang. Otomatis saudara akan dilengkapi dengan kekayaan dan kehormatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara semua. Salam penuaian. Haleluya.